kehidupan kami, keberadaan kami adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kami menyenangkan-Mu, kami meninggalkan segala beban kami, kami hanya mau fokus menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku. Kita masih punya semangat untuk memuji Tuhan, amin. Walaupun keadaan di luar sana menyakitkan secara manusia, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita mau datang pada Tuhan. Oh
memberikan yang terbaik, tanah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab Kau menyertai kami Tuhan.
kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita ini. Kasih datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada meskipun kami harus melalui lembah yang gelap, badai senantiasa menopang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebajikan, kemurahan senantiasa melimpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang berkuasa, senantiasa memberkati kehidupan kami. Kasih-Mu, penyertaan-Mu buat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami, Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang kami sembah, kami puji dan kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keselamatan Engkau telah jamin dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus keselamatan kami. Dalam kami tetap percaya kepada apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Engkau pakai mereka lebih dari daerah untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan persiapkan kami yang terbaik di firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Amsal 16 ayat yang ke-20. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, begitu. Terima kasih. Kembali ya, firman Tuhan saya beri judul memperhatikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan ya. Kalau ada terjemahan katakan orang yang taat ya, orang yang taat kepadanya. Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu ya. Memberi perhatian ya. Seperti yang sedang minggu kemarin, taat sama aja. Kita mendengar, kita dengar, dan kita melakukan apa yang kita dengar. Benar ya? Dengan tadi katakan sini juga, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, kita kan orang yang memperhatikan firman akan mendapat
kebaikan, ya. Hal yang baik, ya, hal yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau taat, ya, ketika kita taat, kita memperhatikan apa yang diajarkan, kita akan mendapat hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Mendapat apa yang baik, ya. Coba kita buka Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Ulangan pasal yang ke-28 ada yang dapat ayat yang pertama. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, kunci berkah, ya, kunci berkah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah, itu kuncinya. Ya. Melakukan apa yang kita dengar. Katakan jika engkau baik-baik, ya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Melakukan baik, dikatakan jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, itu. Misalnya saudara mengambil uang di ATM, pakai apa? PIN, ya. Kalau lupa PIN-nya dari saya, benar ya? Mungkin juga dengan termasuk kan? PIN-nya apa? Ya, taat. Ya. Kuncinya, password-nya itu apa? Ya, taat. Ya, katakan ya, tanggung jawab kita sebagai, ya, ada kewajiban kita, ya, kewajiban. Saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan, Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi kewajibannya dia akan lakukan. Tapi seringkali kita menuntut, ya. Tapi kita nggak mau melakukan kewajiban kita, ya. Seperti saya bilang, kita hanya mau Tuhan nurut sama kita gitu, ya, benar ya. Tuhan aku begini, nggak bisa. Kita juga kan punya anak gitu, ya. Kalau anak itu nggak nggak manut minta apa-apa kan nggak bakal dikasih, benar ya. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kan juga anak itu bikin orang tua itu manut sama orang tua gitu, ya. Manut, anak itu orang tua itu bikinnya manut sama anak gitu, ya. Gak bisa, ya. Kalau anaknya baik nggak masalah, ya. Manut. Kadang-kadang yang jadi masalah kan ada sudah nakal, buan dan tinggi dituruti, ya. Tidak bisa. Demikian juga dengan Tuhan, ya. Saya percaya ketika kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, nah, seperti firman Tuhan berkata, sebelum kita meminta, Dia sudah tahu, ya, apa yang kita perlukan, Dia tahu. Ya, itu kuncinya, ya. Katakan memperhatikan, menurut. Coba ayat yang kedua, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian siapa? Bagianmu, ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Berkat itu akan datang sendiri, ya. Berkat itu nggak bakal salah kamar, ya, nggak bakal salah orang, ya. Amin. Berkat itu nggak bakal salah orang, nggak pernah salah alamat. Pasti berkat itu datang kepada orang yang taat, yang melakukan firman Tuhan.
kuncinya itu, gitu kan? Makanya ketika kita cari Tuhan, jangan cari berkat, berkatnya semakin jauh, ya kan? Jangan cari kesembuhan, jangan cari mujizat, cari Tuhan ya. Sang pemberi mujizat, sang pemberi kesembuhan. Kadang-kadang kita fokus kesembuhan aja mujizat, tapi kita nggak fokus sama sang pemberi. Ya. Kan kita percaya ketika kita katakan berkati datang sendiri. Ya. Kadang-kadang kita salah. Ya. Aku nanti ke gereja supaya diberkati. Ya. Bangun tidur sudah diberkati loh dia. Aku begini nanti supaya gini seperti tidak. Ya. Kalau fokus kita hanya kepada berkat, berkat kita semakin jauh. Ya, berkat kita semakin jauh. Tidak pernah akan kita dapat. Tapi ketika kita, ya, katakan ketika kita fokus kepada sang pemberi berkat, maka berkat kita semakin hari semakin dekat. Ya. Dikatakan setelah berkat ini akan ada orang, kalau saudara Bapak baca ada begitu banyak berkat ya yang akan kita terima ketika kita taat. Jadi ya katakan firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya kan ya, itu ya, kita memperhatikan taat sama firman Tuhan. Itu kuncinya. Ya, ketika kita melakukan sesuatu ya, jangan seperti beribadah, ketika kita melayani, ketika kita berdoa. Jangan kita mengukur berkat Tuhan itu hanya sebatas materi. Ya. Kadang-kadang kita pikir-pikir terlalu dangkal dia. Aku sudah berdoa, sudah cari beribadah begini. Ya. Aku sudah melayani contoh, masalah aku enggak selesai. Ya. Penyakit juga sembuh. Ya. Napas itu sudah berkat Tuhan yang luar biasa ya. Benar ya? Ya. Sukacita, damai sejahtera, itu berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sehat itu juga berkat Tuhan. Saudara banyak uang, ya. Tapi tiap bulan masuk rumah sakit habis. Ya. Yang rumah sakitnya senang aja ya. Ya. Tapi kan ketika ya itu berkat tadi, ketika jangan kita mengukur berkat itu sebatas materi. Ya. Jangan ketika kita beribadah, kita melayani Tuhan nanti kita dapat ini dapat itu, memang dapat. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ya, kita kan mengutamakan Tuhan. Maka itu berkata mintil ya, bahasa Jawanya. Itu kan tambahannya, bonusnya gitu ya. Berkat itu pasti datang sendiri ya. Amin. Kau usah mikir ketika saudara mencari Tuhan, saudara melayani Tuhan, jangan pikir berkat ya. Berkat itu pasti akan datang sendiri. Ya. Coba Ulangan pasal yang 15. Ulangan 15 ayat yang ke-15. Ayat yang kelima. Asal saja engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, apa itu ya? Asal ya, kuncinya itu ada tadi. Katakan asal saja engkau mendengar, taat. Ya. Berkat itu akan datang. Kalau saudara baca di 1 Korintus pasal kedua ayat 9, apa yang tak pernah timbul dalam
Apa yang tak pernah kita lihat, ya, tak pernah timbul dalam hati, apa yang belum kita dengar, Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Ada surprise dari Tuhan, ya. Ada kejutan, tak terduga-duga, ya. Namanya surprise kan tanpa dikasih tahu, ya. Kalau anak saya bilang, Nambu, kalau mau pas ulang tahun dia, Pak, nanti tanggal sekian saya ulang tahun, nanti Papa beli ini, sini, dan udah biasa atur dong. Ini bukan surprise namanya, ya. Kami atur, gitu. Ya. Namanya surprise itu tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba ada, tiba-tiba dikasih, gitu. Ya benar ya. Itu dikatakan apa yang nggak pernah dikatakan, apa yang belum pernah dilihat, ya. Tak pernah didengar oleh telinga, timbul di dalam hati manusia. Itu Tuhan sudah sediakan, ya, tanpa kau pikir-pikir. Belum pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan akan sediakan bagimu, ya, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya. Katakan, asal saja engkau mendengar baik-baik suara Tuhanmu, asal kamu taat. Satu-satunya cara untuk menerima berkat, kuncinya kita taat. Kita mau apa? Seperti kalau kita baca dalam Yesaya pasal 11 kan kemarin, apa? Walaupun apa? Berdoa tapi nggak taat, ya. Kadang memperbanyak doamu, kalau kamu nggak taat, hidupmu nggak pernah berubah, karaktermu nggak pernah berubah, ya. Sampai kau jungkir balik kira-kira nggak bahkan jauh. Apa? Katakan Yesaya 59 ada pemisah, ya. Benarnya katakan tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Telinganya nggak kurang tajam, tapi karena ada satu penghalang, ya, ada satu pemisah, sehingga ketika kau berdoa, doanya balik mana ini, nggak sampai nembus dia. Ya. Di Yakobus dikatakan orang benar itu ketika kena nyakit 2 kali besar kuasanya. Ya, 2 orang yang benar. Ketika itu yakin dengan sungguh-sungguh dinaikkan penuh dengan kuasa. Dan ketika engkau hidup dalam dosa, engkau karakter juga pernah berubah, doa itu gak ada kuasanya, ya, gak ada, mati kuasanya, sehingga gak bisa nembus. Tapi ketika engkau hidup benar, engkau taat di hadapan Tuhan, sesederhana apapun doamu pasti akan sampai dari Tuhan. Ya. Amin. Maka asal saja engkau mendengar dengan baik-baik. Ayat keempat, Ulangan 15. Maka tidak akan ada orang yang miskin di antaramu, miskin jasmani, miskin rohani. Ya. Dia sudah berikan segala-galanya. Katakan firman Tuhan, dia rela, dia kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi. Ya. Amin. Asal kita taat. Yesaya 48 ayat 15. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, sekiranya engkau taat, maka damai sejahteramu, katakan, seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang laut yang tak pernah berhenti. Katakan apapun kitanya,
ada sukacita, ada kebahagiaan. Kebahagiaan tidak pernah putus-putus. Dikatakan berkat yang tak pernah putus-putus. Damai akan datang kepadamu ketika engkau taat. Damai itu akan datang ketika kita taat. Yang ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, katakan beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang berguna, yang katakan kalau saya lihat artinya faedah itu kan berguna supaya engkau beruntung. Tuhan mengajar, jadi firman Tuhan itu dikasih supaya dikatakan engkau hidupmu beruntung. Bagaimana supaya beruntung? Engkau memperhatikannya, engkau taat. Aku mengajar engkau demi kebaikanmu sendiri. Jadi firman Tuhan diberikan untuk kebaikan saya dan saudara. Ya, katakan begini firman Tuhan yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Katakan aku mengajar engkau demi kebaikanmu sendiri, demi keselamatanmu sendiri, demi hidupmu sendiri. Ya, seperti yang Gembala bilang, kalau dalam rumah tangga ada yang selalu gak taat, maka semuanya kan kena dampaknya. Ya, katakan dari firman Tuhan diberi, katakan bukan untuk kebaikan saya, bukan untuk kebaikan ibu kembali, tapi untuk kebaikan. Ya, ya, katakan Tuhan mengajar. Bahkan katakan di Ibrani menghajar, gitu ya. Tuhan menghajar. Kalau sudah nggak bisa diajar, kalau di Amsal dikatakan Tuhan mengajar. Kalau di Ibrani dikatakan Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya demi kebaikan sendiri. Kalau Bapak Ibu baca di sana katakan, kalau salah di Ibrani 12 ya. 12 ayat ketiga. Nah, ya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ketika engkau berbuat dosa, engkau tidak taat, engkau merasa diri aman-aman saja, engkau harusnya bertanya, apakah aku dia anak dianggap Tuhan? Gitu. Benar ya? Benar ya? Ya. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita mungkin nggak kena hajar, nggak kena diperingatkan Tuhan. Kita harus koreksi diri. Apakah saya ini benar-benar anaknya Tuhan? Ya. Kok saya sudah berbuat demikian, kok masih tinggalkan? Benar ya? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan dia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Mungkin seorang anak berbuat salah, gak ditegur, gak dinasihat, berpikir apakah saya ini sebagai anak atau enggak? Begini kita dengan Tuhan. Katakan, mengapa Tuhan menegur? Mengapa Tuhan memperingatkan? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Ya, demi kebaikan saya dan saudara. Ya, katakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Ya, aku mengajar engkau demi kebaikanmu sendiri. Ya. Amin. Ya, bukan untuk Tuhan dan untuk
firman Tuhan untuk kita sendiri. Mengapa seringkali mungkin tidak terkena firman Tuhan? Ya, itu jangan berontak gitu ya. Itu kan demi kebaikan kita sendiri. Kita bilangnya amin, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Lebih lega rasanya. Katakan Tuhan mengajarkan untuk kebaikan saya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, ayat 16. Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu aku tidak pernah berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku sibuk. Dan sekarang Tuhan Allahmu, ya, katakan mendekatlah. Ya, seperti yang kita lakukan saat sore ini, kita datang mendekat kepada Tuhan. Ya. Maka dikatakan Matius 11, marilah kepadaku yang letih lesu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, amin. Ya, itu kebahagiaan. Katakan firman Tuhan berikan untuk kebaikan kita sendiri. Ya, ya. Yang kedua, kita kembali ke Amsal tadi. Amsal 16. Pertama tadi dikatakan firman Tuhan memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan. Yang kedua, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan berbahagia. Orang yang berharap kepada Tuhan itu beroleh berkat selamat. Siapa yang mempercayakan diri kepada Tuhan berbahagia. Mungkin sesekali kebahagiaan sudah mulai terusik, ya. Damai sudah mulai hilang. Kenapa? Pada siapa yang kau percayakan hidupmu? Kepada keluarga kau, ya? Saudara. Mereka juga punya masalah, ya. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan bahagia. Ya, katakan bahagia. Bahagia itu apa? Suatu keadaan perasaan senang, ada tenteram, ada ketentraman, bebas dari segala hal yang menyusahkan, beruntung. Itu namanya apa? Bahagia. Kalau saya lihat artinya beruntung itu sesuatu keadaan yang digariskan oleh Tuhan, ya, dalam kehidupan seseorang. Jadi bahagia itu dikatakan sesuatu yang digariskan oleh Tuhan dalam kehidupan seseorang. Jadi kebahagiaan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhannya. Katakan damai sejahtera tinggalkan bagimu, ya. Damai sejahtera Tuhan berbeda dengan apa yang Tuhan beri, beda dengan yang diberikan oleh dunia. Ya. Kalau dunia hanya sementara, tapi damai yang dari Tuhan itu dari dalam, ya, dari dalam terpancar keluar. Kalau kebahagiaan duniawi, ya, sedikit tuh senang, ya, kayak ulang tahun kasih kado, senang, ya. Habis itu susah mana ya, liburan pergi jalan-jalan cuma awal sebenarnya, nah capek pulang ke rumah, susah mana ini ya, ya, benar ya, kan itu kebahagiaan dunia yang sementara mana, tapi yang damai sejahtera yang dari itu dari dalam keluar. Kalau yang dari dunianya, dari cuma di luar tidak bisa sampai dalam hatinya. Itu kalau mungkin hanya sampai ke dalam yang sementara, ya. Benar Bapak ya? Ya. Beda. Kita kan semua orang butuh kebahagiaan, ya. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, apalagi orang tua, suami istri pengen rumah tangganya bahagia, ya. Suami istri hidup bahagia, suami istri anak hidup bahagia.
berlindung kepada Tuhan, maka engkau akan bahagia. Coba kita buka Mazmur 40. Mazmur 40 ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ya? Terus baca yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk hidup. Ketika engkau mempercayakan hidup kepada Tuhan, banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ya, kan? Kalau kita membuat catatan, tak terhitung, firman Tuhan berkata, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Mungkin kenapa engkau kebahagiaan sudah muncul sih? Engkau mengandalkan dirimu sendiri, ya, mengandalkan keluarga. Ada firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kepadanya sendiri. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Jika ingin berbahagia, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau menaruh kepercayaan kepada manusia, harapanmu pada manusia, seringkali kita mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, kebahagiaan sudah mulai terus, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Katakan, Tuhan melakukan banyak hal sampai gak bisa kita hitung, saking banyaknya. Ya, Mazmur 118. Ayat yang kelima, 6 dan 7. Mazmur 118 yang dapat membacakan Mazmur 118 ayat 5, 6 dan 7 sampai 9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsa. Ya, 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan dan percaya kepada manusia. Mengapa seringkali kebahagiaan bisa terusik kalau percaya kepada manusia? Ya, kita kan firman Tuhan berkata, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, seringkali kita membuat keputusan yang salah dalam kesesakan, dalam setiap masalah kita yang ada dalam hati kita kan mungkin keluarga, ya, orang-orang yang mungkin tidak kira sanggup menolong kita. Tapi firman Tuhan berkata lebih baik berlindung kepada Tuhan. Jadi ketika hidupmu dalam kesesakan, ambillah keputusan yang tepat. Ya, jangan sampai salah. Berlindunglah kepada Tuhan. Carilah perlindungan kepada Tuhan. Katakan firman, ada pujian dikatakan dia hanya sejauh doa. Mungkin saudara punya saudara yang kaya. Saudara mau telepon, beli pulsa semua, telepon nggak bisa menolong saudara. Udah capek. Hanya saudara kecewa kan? Udah capek keluar uang beli pulsa sekian, nggak ada jawaban. Ya. Benar. Akhirnya kecewa tuh. Kalau sama Tuhan kan tinggal saudara melalui kita aja dia. Kau usah beli pulsa gratis 24 jam. Seringkali kita membuat keputusan yang salah dalam menghadapi setiap masalah. Ya. Jika ingin berbahagia, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Gak bayar, saudara masuk ke kamar berdoa, tutup pintu pun kadang-kadang kita tentukan Tuhan kata. Ya. Dia tahu apa yang terjadi. Dia kalau dikatakan teman-teman, dia merasakan apa yang kau rasakan. Ya. Benar Bapak dia. Maka seringkali kita merasa kebahagiaan itu hilang karena kita lebih percaya kepada saudara kita mungkin kita juga terlalu kita percaya diri gitu ya. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Jadi apa? Kita kan masih terbatas, ya, kemampuan kita terbatas. Tapi Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara layani tak terbatas. Ya. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kalau saya bawa firman dia aku dari Kamis di Kemubang di Roma pasal 8 ya, Roma pasal 8 ayat yang 31. Kita kan coba. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ya, kalau saya lihat dikatakan di pihak kita apa ya? Yang mendampingi, yang menolong, yang mendukung saudara Tuhan. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Tuhan. Maka jangan takut. Yang ada di pihak saudara itu bukan tangan manusia, tangan yang biasa-biasa, tangan yang penuh dengan kelemahan, tangan yang penuh kekurangan. Tapi yang menopang saudara, yang mendampingi saudara, tangan Tuhan yang kuat. Kalau Yesaya dikatakan tangan kanan yang penuh dengan kemenangan, yang membawa demi kemenangan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Ayat 32. Nyawanya sendiri loh dia kasih. Nyawanya sendiri dia berikan, apalagi soal materi gampang buat Tuhan sebenarnya. Ya. Nyawanya sendiri dia berikan. Apalagi hanya soal materi gampang buat Tuhan sebenarnya. Ya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Ya. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Anaknya sendiri dia kasih. Anaknya satu-satunya dikorbankan, mati di kayu salib menanggung dosa kita.
Apalagi soal materi, kita takut, kita khawatir. Sebenarnya kita kurang percaya, ya. Kita tidak percaya belas, atau kita meragukan pertolongannya. Anaknya sendiri yang berikan, ya. Apalagi seperti tadi soal materi tanpa bertuhan, tentu kita taat, ya. Amin. Jadi jangan takut, ya. Yang menolong saudara, yang mendampingi saudara bukan tangan manusia yang penuh dengan kelemahan, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong saudara. Ketika saudara jatuh, dikatakan tangan itu akan mengangkat saudara sehingga saudara tak jatuh, tapi tak sampai tergeletak. Ya, tangan kanan yang memberi kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam hidupmu jika engkau taat. Ya, puji Tuhan. Ini menjadi firman Tuhan saya sore hari ini. Kita berlindung kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Ya, maka katakan firman Tuhan tadi dikatakan berkat itu melimpah, ya. Berkat Tuhan itu melimpah, segala kebaikan yang dari itu, berkat kemurahan Tuhan akan mengalir, ya. Katakan dia akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, kita bagi itu bersama-sama. Dan ini seperti tadi. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ya, jangan takut, jangan gentar. Yang menyertai saudara tangan Tuhan yang kuat